Sebagai CEO stasiun TV investigasi paling ditakuti di negeri ini, aku terbiasa membongkar rahasia orang lain. Aku hidup di tengah kamera, data, dan ancaman. Tapi aku tidak pernah siap ketika hidupku sendiri mulai diawasi. Dan semuanya bermula dari sopir baruku. Namaku Nadira Maheswari. Usiaku 45 tahun. CEO sekaligus pemimpin redaksi Nusa TV Investigasi. Stasiun televisi yang dikenal karena satu hal, tidak punya rasa takut. Kami membongkar kasus yang orang lain pilih untuk diam. Kami menayangkan fakta yang membuat banyak orang tidak bisa tidur nyenyak. Dan aku perempuan yang berdiri di garis depan semua itu. Orang-orang mengenalku sebagai sosok dingin, tegas, tidak bisa ditawar. Mereka tidak salah, karena di dunia tempatku berdiri, kelembutan adalah celah. Pagi itu, seperti biasa, aku keluar dari rumah sebelum matahari benar-benar naik. Blazer hitam, rambut disanggul rapi, wajah tanpa ragu. Di halaman rumah, mobil operasional sudah menunggu. Bukan mobil biasa, mobil dengan standar keamanan lapangan. Dan di sanalah aku melihatnya untuk pertama kali. Seorang pria berdiri di samping pintu mobil. Tegap, posturnya tidak berlebihan, tapi jelas terlatih. Seragam sopir keamanan lapangan. Sepatu hitam bersih, tangan di belakang punggung. Saat aku melangkah mendekat, ia menunduk sedikit. "Pagi, Bu Nadira." Suaranya tenang, tidak dibuat-buat. "Pagi," jawabku singkat. Aku hampir langsung masuk mobil, tapi entah kenapa, aku berhenti sepersekian detik. Tatapannya, ia menatapku lurus, jernih, tenang. Bukan tatapan sok hormat, bukan tatapan kagum. Tatapan orang yang terbiasa melihat keadaan genting. Ada sesuatu di sana yang membuat dadaku mengencang, bukan karena tertarik, tapi karena merasa dibaca. "Nama?" tanyaku datar. "Raka Pratama, Bu." "Pengalaman?" "Mantan relawan evakuasi bencana. Terakhir driver lapangan di wilayah konflik liputan." Aku mengangguk. Tidak banyak bicara. "Bagus." Aku masuk ke mobil. Raka menutup pintu dengan hati-hati, memutari mobil, lalu duduk di balik kemudi. Mesin menyala halus. Tanpa bertanya, ia langsung mengambil rute tercepat ke kantor pusat. Itu membuatku sedikit terkejut. "Kamu sudah hafal jalur?" tanyaku. "Sudah saya pelajari semalam, Bu," jawabnya singkat. Menghindari titik rawan. Aku menyandarkan punggung. "Baik." Sepanjang perjalanan, mobil sunyi. Tidak ada basa-basi. Tidak ada pertanyaan tak perlu. Biasanya, sopir-sopir sebelumnya mencoba mencairkan suasana, menanyakan jadwal, atau sekadar mengobrol. Raka tidak. Ia fokus. Tapi dari kaca spion tengah, aku tahu. Ia selalu sadar akan posisiku. Bukan mengawasi, tapi memastikan. Dan entah kenapa, itu membuatku tenang. Sesampainya di kantor, aku turun. "Terima kasih," kataku singkat. "Sama-sama, Bu." Hari itu berjalan seperti biasa. Rapat redaksi, review naskah investigasi, tekanan dari pemilik modal. Menjelang sore, aku keluar gedung dengan kepala berat. Raka sudah menunggu di tempat yang sama. Tepat waktu. Di perjalanan pulang, aku menyadari satu hal aneh. Aku tidak merasa perlu waspada. Padahal, hidupku selalu penuh ancaman. Pagi berikutnya, Raka datang 15 menit lebih awal. Mobil sudah bersih, tangki penuh, dokumen perjalanan lengkap, disiplin tanpa banyak suara. Hari demi hari berlalu, dan perlahan aku mulai menyadari sesuatu yang menggangguku. Raka tidak pernah menatapku berlebihan, tapi setiap kali aku diam terlalu lama, ia tahu. Tanpa bertanya, ia akan menurunkan volume radio. Tanpa duidak, ia akan mengubah jalur ketika aku terlihat lelah. Perhatiannya tidak mencolok, justru itu yang berbahaya. Suatu sore, setelah siaran investigasi berat yang memicu ancaman daring, aku duduk diam di kursi belakang,
tanganku memegang ponsel. Puluhan pesan masuk, ancaman, makian. Raka tidak bertanya, tapi mobil melaju lebih pelan. "Kita aman, Bu," katanya tiba-tiba. Nada suaranya rendah. Aku menoleh ke kaca spion. "Kenapa kamu bilang begitu?" tanyaku. "Karena hari ini berat," jawabnya singkat. Aku terdiam. Ia tidak tahu detail hidupku, tapi ia tahu rasanya. Malam itu, di rumah, aku duduk sendirian di ruang tengah. TV menyala, tapi tidak kutonton. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, wajah seorang supir muncul di kepalaku. Bukan sebagai bawahan, tapi sebagai kehadiran. Aku menggeleng pelan. "Ini gila," gumamku. "Aku CEO stasiun TV investigasi. Aku hidup di dunia yang kejam. Dan pria itu hanya sopir keamanan." Tapi aku tidak bisa mengabaikan satu fakta sederhana. Sejak Raka datang, aku tidak lagi merasa sendirian di dalam mobil yang selalu membawaku ke medan perang. Dan perasaan itu adalah awal dari masalah yang belum kutahu besarnya. Ada orang yang kehadirannya terasa sejak awal. Ada juga yang baru terasa setelah ia diam cukup lama. Raka termasuk yang kedua. Hari-hari pertama, aku menganggapnya sekadar sopir keamanan lapangan yang profesional. Tepat waktu, tidak banyak bicara, tahu posisinya. Namun memasuki minggu kedua, aku mulai menyadari pola yang terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Setiap pagi sebelum jam berangkat, aku sudah melihat bayangan mobilnya dari balik tirai. Mesin menyala pelan. Lampu tidak berlebihan. Ia selalu datang 15 menit lebih awal. Bukan untuk pamer disiplin. Bukan untuk mencari pujian. Seolah ia tahu, aku benci menunggu. Aku turun dengan jas kerja dan tas dokumen di tangan. Begitu melihatku keluar, ia langsung turun membuka pintu. "Pagi, Bu," katanya. Nada suaranya selalu sama. Tenang, tidak dibuat-buat. Kami jarang berbicara selama perjalanan. Dan anehnya, aku menyukai itu. Karena di kantor, aku dikelilingi suara. Rapat, debat, interupsi. Di dalam mobil, aku akhirnya punya ruang untuk diam. Suatu pagi, aku sedang menandatangani berkas di kursi belakang. Udara terasa pengap. Tanpa diminta, Raka menurunkan AC 1 tingkat. Aku mendongak. "Kamu tahu saya kepanasan?" tanyaku. Ia tidak menoleh. Matanya tetap ke jalan. Biasanya kalau tangan ibu berhenti bergerak dan bahu sedikit tegang, itu tandanya. Jawabnya pelan. Aku terdiam. Ia tidak pernah menatapku terlalu lama. Tidak pernah bersikap sok tahu. Tapi ia memperhatikan. Dan itu bukan kebiasaan orang yang hanya bekerja berdasarkan instruksi. Hari itu, aku memeriksa jadwal siaran di ponsel. Nama-nama reporter dan produser berganti cepat di layar. "Kita lewat jalur alternatif," kata Raka tiba-tiba. "Kenapa?" tanyaku. "Ada kemacetan di depan dan 1 titik rawan demonstrasi." Aku mengangkat alis. "Siapa yang memberimu info?" "Saya cek sejak subuh," jawabnya singkat. Aku menyandarkan punggung. Banyak orang di sekitarku menunggu perintah. Raka tidak. Ia bergerak berdasarkan tanggung jawab. Itu seharusnya membuatku merasa aman. Tapi justru disitulah benih kegelisahan mulai tumbuh. Karena aku terbiasa mengendalikan segalanya. Dan kehadiran Raka membuatku tidak perlu. Sore hari, setelah rapat panjang dengan pemilik modal, aku keluar gedung dengan kepala berat. Bahuku kaku, langkahku melambat. Begitu masuk mobil, Raka tidak menyalakan radio. Biasanya radio menyala otomatis. "Kamu matikan?" tanyaku. "Ibu kelihatan capek," katanya singkat. Aku menutup mata sebentar. Aku tidak tahu sejak kapan ia bisa membaca ekspresiku seakurat itu. Dalam perjalanan pulang, ponselku bergetar tanpa henti. Komentar pedas, ancaman samar. Aku menaruh ponsel di samping. Raka tidak bertanya, tapi kecepatan mobilnya stabil. Tidak agresif, tidak lambat. Seolah ia tahu, aku butuh sampai rumah dengan selamat, bukan cepat.
Saat berhenti di lampu merah, aku melihat pantulan wajahku di kaca. Letih. "Raka?" kataku tiba-tiba. "Iya, Bu." "Kamu pernah kerja dengan atasan perempuan sebelumnya?" Ia berpikir sejenak. "Pernah," jawabnya. "Tapi ini pertama kalinya saya bekerja dengan orang yang selalu harus kuat." Aku menoleh. "Apa maksudmu?" Ia menatap jalan, lalu berkata pelan. "Orang lain boleh lelah. Ibu tidak." Kalimat itu menampar pelan. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena tepat. Setibanya di rumah, ia membuka pintu dan berdiri menunggu sampai aku masuk. "Besok pagi seperti biasa," katanya. "Iya," jawabku. Malam itu, aku duduk di ruang kerja rumah. Laptop terbuka, tapi pikiranku tidak di sana. Aku memikirkan sopirku. Bukan karena tertarik, tapi karena ada rasa terbantu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Dan aku tahu, dalam hidup seperti milikku, rasa terbantu seringkali menjadi awal dari ketergantungan. Pagi berikutnya, hujan turun sejak subuh. Aku mengira Raka akan sedikit terlambat, tapi tidak. Ia tetap datang lebih awal. Kali ini membawa payung ekstra. "Antisipasi," katanya singkat saat aku bertanya. Dalam perjalanan ke kantor, hujan makin deras. Pandangan terbatas. Di tengah jalan, sebuah mobil memotong jalur mendadak. Raka mengerem dengan tenang, menghindar dengan presisi. Aku terhuyung kecil di kursi belakang. "Maaf," katanya cepat. Aku menarik napas. "Terima kasih," jawabku. Untuk pertama kalinya, ucapanku bukan formal. Ia mengangguk. Sejak hari itu, aku mulai menyadari satu hal yang tidak bisa kuabaikan lagi. Aku merasa aman di dekatnya. Dan bagi perempuan sepertiku, yang hidupnya penuh konflik dan ancaman, rasa aman adalah godaan paling berbahaya. Karena begitu kita terbiasa merasa aman, kita lupa cara berjaga. Dan aku belum tahu kenyamanan ini akan membawaku kemana. Yang aku tahu hanya satu. Raka bukan lagi sekadar sopir. Dan aku mulai melanggar aturan yang bahkan belum tertulis. Malam itu seharusnya biasa saja. Aku baru selesai rapat redaksi yang melelahkan. Siaran investigasi terbaru kami menyinggung kepentingan banyak pihak. Ancaman mulai berdatangan sejak sore. Aku sudah kebal dengan semua itu. Atau setidaknya aku pikir begitu. "Ke villa redaksi, Bu?" tanya Raka saat aku masuk ke mobil. "Iya," jawabku singkat. Villa redaksi terletak di kawasan perbukitan Bogor. Tempat aman untuk menyimpan data mentah dan diskusi sensitif. Tidak semua orang tahu jalurnya. Langit gelap sejak kami keluar Jakarta. Awan menggantung rendah. Udara terasa berat. Hujan turun perlahan saat kami memasuki jalur alternatif. Jalan sempit, berkelok, dan sepi. "Aman lewat sini?" tanyaku. "Aman," jawab Raka tenang. "Tapi kita harus pelan." Aku mengangguk. Lampu mobil memantul di aspal basah. Wiper bergerak teratur. Suara hujan memenuhi kabin. Aku bersandar di kursi belakang, menutup mata sejenak. Tubuhku lelah, kepalaku penuh. Entah berapa lama aku terdiam, sampai mobil tiba-tiba melambat. "Kita berhenti sebentar, Bu," kata Raka. Aku membuka mata. "Kenapa?" "Mesin terasa berat," jawabnya. "Lebih baik saya cek sekarang sebelum makin parah." Mobil berhenti di pinggir jalan. Hujan turun lebih deras. Raka turun tanpa ragu, membuka kap mesin di bawah hujan. Aku duduk diam di dalam mobil. Ponselku kuangkat, tidak ada sinyal. Aku menghela napas pelan. Beberapa menit berlalu, Raka kembali ke samping pintu. Wajahnya basah oleh hujan. "Ada masalah?" tanyaku. "Tidak besar," katanya, "tapi kita nggak bisa lanjut sekarang." Aku menatap jalan gelap di depan. "Kita di mana?" tanyaku. "Sekitar 300 meter dari warung kecil," jawabnya. "Ada bangunan yang bisa kita pakai berteduh dan cari sinyal." Aku melirik pakaianku. Blazer tipis, sepatu kerja. "Hujannya deras," kataku. Raka membuka bagasi, mengambil 2 jas hujan. "Saya jaga," katanya singkat. Kami berjalan berdampingan. Langkah kami pelan. Jas hujan itu tidak cukup besar untuk 2 orang. Sebagian bahuku tetap basah. Raka memiringkan tubuhnya sedikit.
menahan arah hujan agar lebih banyak jatuh ke dirinya. Aku memperhatikan itu. Tidak ada kata, tidak ada pamer pengorbanan. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya perlu. Sesampainya di warung kecil, kami berteduh di teras sempit. Lampu redup, aroma kopi dan tanah basah bercampur. Raka mencoba ponselnya. Tidak ada sinyal. Akan saya coba lagi sebentar, katanya. Aku duduk di bangku kayu kecil. Tubuhku dingin. Tanpa diminta, Raka membuka jaket luarnya dan menyodorkannya. Pakai ini dulu, Bu. Aku ragu sepersekian detik, lalu menerimanya. Terima kasih, kataku pelan. Kami duduk terpisah, tapi jaraknya tidak jauh. Hujan turun makin deras. Aku menatap ke depan, ke jalan gelap yang sepi. Aneh ya, kataku tiba-tiba. Raka menoleh. Apa, Bu? Di hidup saya, semua serba terang, kataku. Kamera, lampu, sorotan. Tapi malam ini, saya justru merasa paling nyata. Ia tidak langsung menjawab. Mungkin karena tidak ada yang perlu dilihat, katanya akhirnya. Tidak ada kamera. Kalimat itu membuat dadaku mengencang. Aku tertawa kecil. Biasanya orang ingin dilihat, kataku. Tidak semua, jawabnya. Kami diam. Aku memperhatikan wajahnya dari samping. Garis rahangnya tegas. Matanya fokus tapi tidak dingin. Apa kamu tidak takut? Tanyaku. Takut apa? Kerja di sekitar saya. Jawabku jujur. Ancaman, tekanan, risiko. Ia berpikir sejenak. Saya takut kalau ibu sendirian, katanya pelan. Bukan pada pekerjaannya. Aku menoleh, menatapnya. Ia tidak menatap balik. Tatapannya tetap ke depan. Dan justru itu yang membuat kalimatnya terasa jujur. Beberapa menit kemudian, hujan mulai reda. Raka berdiri. Kita bisa kembali ke mobil, katanya. Saya coba nyalakan lagi. Kami berjalan kembali. Mesin mobil akhirnya menyala. Aku masuk ke kursi belakang dengan napas lega. Dalam perjalanan sisa menuju villa redaksi, suasana berubah. Tidak canggung, tidak juga santai. Lebih seperti ada sesuatu yang belum diucapkan. Sesampainya di villa, Raka turun dan membuka pintu. Aku berhenti sejenak sebelum turun. Raka, panggilku. Iya, Bu, makasih, kataku. Bukan cuma soal mobil. Ia menatapku sebentar, lalu mengangguk. Sama-sama, Bu. Aku masuk ke villa. Di dalam, aku berdiri sendiri di ruang tengah, mendengar hujan sisa di luar. Untuk pertama kalinya, aku menyadari satu hal dengan jelas. Aku tidak hanya merasa aman bersamanya. Aku merasa dilindungi. Dan di dunia sepertiku, perlindungan tidak pernah gratis. Malam itu, saat aku duduk sendiri menatap layar laptop, satu pikiran tidak mau pergi dari kepalaku. Jika hujan saja bisa membuat jarak kami menyempit, apa yang akan terjadi saat badai yang sebenarnya datang? Villa redaksi selalu terasa dingin bagiku. Bukan karena udaranya, tapi karena tempat itu dibangun bukan untuk hidup, melainkan untuk menyembunyikan sesuatu. Data mentah, rekaman sensitif, cerita-cerita yang tidak boleh bocor. Malam itu, setelah hujan reda, villa terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku berdiri di ruang tengah sambil melepas blazer. Lampu menyala setengah. Aroma kayu basah masih terasa. Dari jendela, aku melihat Raka masih berdiri di dekat mobil, memeriksa ban, membersihkan sisa air hujan. Ia tidak terburu-buru, tidak bertanya apakah aku butuh sesuatu, seolah ia tahu aku juga butuh waktu. Aku menoleh ke dapur kecil di sudut villa. Kulkas menyala pelan, rak piring rapi. Entah kenapa dorongan itu muncul begitu saja. Raka, panggilku dari ambang pintu. Ia menoleh cepat. Iya, Bu. Kamu sudah makan? Ia terdiam sepersekian detik. Belum, Bu. Aku mengangguk. Masuk sebentar, kataku. Di luar lembab. Ia ragu. Jelas. Kalau tidak apa-apa, tambahku cepat. Hanya sebentar. Akhirnya ia masuk. Langkahnya hati-hati, seolah setiap lantai villa adalah garis batas yang tidak boleh ia langgar. Aku membuka kulkas. Tidak banyak isinya. Telur, sayur sederhana, roti. Aku tidak pesan catering malam ini, kataku. Biasanya terlalu ramai. Ia mengangguk, tetap berdiri. Duduk, kataku. Ia duduk di kursi kayu dekat meja. Aku mulai memasak. Gerakanku sederhana. Tidak ada yang istimewa. Tapi dapur itu perlahan hidup. Suara minyak panas, aroma telur dan bawang.
Dan untuk pertama kalinya, villa redaksi tidak terasa seperti bunker. Kami makan berhadapan. Tidak ada pembicaraan besar. Tidak ada pembahasan siaran. Hanya sendok, piring, dan detik yang berjalan pelan. Masakan ibu enak, katanya akhirnya. Aku tersenyum kecil. Terima kasih, jawabku. Aku belajar masak sejak tinggal sendiri. Ia menoleh. Sendiri? Tanyanya. Aku mengangguk. Sudah lama. Ia tidak bertanya lebih jauh. Dan aku bersyukur untuk itu. Setelah makan, aku menuangkan teh hangat. Kami duduk di ruang tengah. Lampu sengaja tidak kuterangkan penuh. Di luar, kabut tipis turun. Villa ini besar, katanya pelan. Tapi sunyi. Aku tertawa kecil. Itu fungsinya, jawabku. Sunyi supaya aman. Ia mengangguk. Kadang, lanjutku, aku lupa bagaimana rasanya rumah yang benar-benar hidup. Ia menatap lantai. Rumah tidak selalu soal ramai, katanya. Kadang cukup. Ada orang lain di dalamnya. Kalimat itu membuat dadaku mengencang. Aku memutar cangkir di tanganku. Kamu sering bekerja sendirian? Tanyaku. Sering, jawabnya. Di lapangan sendiri lebih aman. Aku menoleh. Kamu tidak merasa sepi? Ia berpikir sejenak. Dulu, katanya. Sekarang, saya terbiasa. Sunyi turun lagi. Aku menyadari jarak kami kini lebih dekat dari sebelumnya. Masih aman, tapi rapuh. Listrik tiba-tiba padam. Lampu mati. Villa tenggelam dalam gelap. Aku berdiri refleks. Ada lilin di laci, kataku. Raka langsung bangkit membantu. Kami menyalakan satu lilin di meja kecil. Cahayanya kecil, hangat. Bayangan kami bergerak di dinding kayu. Sekarang villa ini terasa seperti rumah, kataku pelan. Ia tersenyum kecil. Iya, katanya, tapi rumah yang rahasianya banyak. Aku tertawa pelan. Semua rumah punya rahasia, jawabku. Aku duduk kembali. Tanpa sadar, aku memilih sofa yang lebih dekat dengannya. Tidak bersentuhan, tapi cukup dekat untuk menyadari kehadirannya. Raka, panggilku. Iya, Bu. Kamu tahu hal apa yang paling aku takuti? Ia menatapku. Apa? Aku takut, merasa nyaman. Kalimat itu meluncur bisa ku tarik kembali. Tanganku sedikit gemetar. Ia tidak langsung menjawab. Kenapa? Tanyanya akhirnya. Karena di hidupku, kataku pelan, kenyamanan sering berarti lengah. Dan lengah berarti celah. Ia mengangguk. Tapi semua orang butuh tempat aman, katanya. Meski cuma sebentar. Aku menatapnya lama. Tanpa sadar, tanganku bergerak saat meletakkan cangkir. Ujung jariku menyentuh punggung tangannya. Sentuhan singkat, tidak disengaja. Tapi cukup. Waktu terasa melambat. Ia tidak menarik tangannya. Tidak menggenggam balik. Ia hanya diam. Dan justru itu yang menyelamatkan kami. Aku berdiri cepat. Aku ke kamar dulu, kataku. Kamu bisa pulang. Jalanan sudah aman. Ia ikut berdiri. Iya, Bu. Tidak ada kekecewaan di wajahnya. Tidak ada tuntutan. Ia pamit dengan sopan. Pintu villa tertutup pelan. Aku berdiri sendirian di ruang tengah. Lilin masih menyala. Dadaku naik turun. Aku tahu, malam ini bukan tentang apa yang terjadi, tapi tentang apa yang hampir terjadi. Dan itu jauh lebih berbahaya. Karena sejak malam itu, aku sadar satu hal yang tidak bisa kupungkiri lagi. Raka bukan lagi sekadar orang yang mengantarku ke tempat aman. Ia mulai menjadi bagian dari rasa aman itu sendiri. Dan di duniaku, itu adalah garis yang tidak seharusnya aku lewati. Siaran malam itu berjalan sukses. Terlalu sukses. Investigasi kami tentang jaringan bisnis ilegal akhirnya tayang penuh. Tanpa sensor, tanpa kompromi. Di ruang kontrol, semua orang bertepuk tangan. Produsen saling menepuk bahu. Reporter tersenyum lega. Dan aku hanya duduk diam. Karena aku tahu, setelah tayang seperti ini, dunia tidak akan langsung berubah. Tapi hidup kami akan. Aku masuk ke ruang kerjaku.
menutup pintu, mengunci. Lampu kupadamkan sebagian. Ponselku sudah bergetar bahkan sebelum aku duduk. Nomor tak dikenal. Pesan singkat. Nada ancaman yang sudah terlalu sering kubaca. Aku menaruh ponsel terbalik di meja. Menarik napas panjang. Jam menunjukkan 22.58. Biasanya pada jam segini, aku masih bekerja. Atau mengoreksi naskah. Atau menyusun langkah berikutnya. Tapi malam itu, aku hanya ingin satu hal. Didengar. Aku tidak tahu kapan aku mengambil ponsel lagi. Tidak tahu sejak kapan jariku menghafal nomor itu. Yang aku tahu, layar menyala. Raka. Aku menatap nama itu terlalu lama. Ini bodoh, gumamku. Ini tidak pantas. Telepon berdering. 1 kali. 2 kali. Aku hampir menutupnya. Halo? Suara Raka terdengar lebih dulu. Aku membeku. Kamu menelepon? Tanyanya. Bukan terkejut. Lebih seperti memastikan. Iya. Jawabku pelan. Maaf? Mengganggu malam-malam. Tidak. Katanya cepat. Saya belum tidur. Aku duduk di kursi kerja. Menyandarkan punggung. Hening menyelinap. Bagaimana siarannya? Tanyanya akhirnya. Berat. Jawabku jujur. Tapi perlu. Ia mengangguk. Meski aku tak bisa melihatnya. Ada yang mengancam. Tanyanya. Selalu, jawabku ringan. Tapi malam ini rasanya lebih ramai. Ia tidak langsung menjawab. Aku bisa mendengar napasnya di ujung sana. Bu Nadira, katanya pelan. Kalau saya ada di sana, saya pastikan pintu terkunci. Kalimat itu sederhana, tapi dadaku mengencang. Aku tahu, jawabku. Dan itu yang bikin aku menelepon. Hening lagi. Aku menatap layar komputer yang gelap. Kamu tahu hal paling melelahkan dari hidupku? Tanyaku tiba-tiba. Apa? Jawabnya hati-hati. Semua orang ingin aku kuat, kataku. Tapi tidak ada yang mau tahu apa aku masih sanggup. Ia terdiam lama. Sekarang? Tanyanya. Aku menghela napas. Sekarang aku capek. Jawabku jujur. Bukan sebagai si ibu, tapi sebagai manusia. Suara Raka terdengar lebih dekat. Aku dengar, katanya pelan. 2 kata, tapi cukup. Aku tersenyum tanpa sadar. Kami mulai bicara tentang hal-hal kecil. Tentang kopi yang dingin karena lupa diminum. Tentang hujan Bogor yang selalu datang tanpa janji. Tentang jalanan sepi setelah siaran malam. Hal-hal yang tidak penting. Tapi terasa penting karena tidak ada tuntutan. Bu Nalira? Katanya tiba-tiba. Iya? Kamu sadar nggak? Ini sudah lewat jam kerja. Aku tertawa kecil. Iya? Jawabku. Makanya aku minta maaf. Ia ikut tertawa pelan. Tapi aku tidak keberatan. Katanya. Kadang orang cuma butuh teman bicara. Kalimat itu membuat dadaku hangat. Jam di dinding menunjukkan 23.13. Kita harus akhiri ini. Kataku tiba-tiba. Ia terdiam. Kenapa? Tanyanya. Karena ini mulai terasa salah. Jawabku. Dan aku tidak mau salah lebih jauh. Ia menarik napas. Aku mengerti. Katanya pelan. Tapi lanjutnya ragu. Tapi apa? Tanyaku. Tapi aku senang kamu menelepon. Katanya jujur. Dan aku senang bisa ada. Aku menutup mata. Kalimat itu terlalu jujur untuk diabaikan. Kita berhenti di sini. Kataku tegas tapi lirih. Terima kasih. Sudah mendengar. Sama-sama. Jawabnya. Kapanpun. Telepon ditutup. Aku tetap duduk diam. Ponsel masih di tangan. Dadaku terasa penuh. Bukan karena cinta. Belum. Tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa sendirian setelah tayang. Di tempat lain, Raka duduk di kontrakannya. Lampu redup. Sepatu kerjanya masih di lantai. Ia menatap ponselnya. Dan satu hal menjadi jelas di kepalanya malam itu. Ia tidak sedang melanggar aturan kerja. Ia sedang memasuki wilayah perasaan yang tidak bisa ia kontrol. Dan aku tahu, setelah malam ini, aku tidak akan pernah mendengar suara hujan dengan cara yang sama lagi.
karena setiap keheningan setelah tayang akan selalu mengingatkanku pada satu suara yang mau mendengarkan tanpa meminta apapun sebagai balasan. Sejak telepon malam itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan pada jadwal, bukan pada ritme kerja, tapi pada caraku memandang hari. Aku masih bangun pagi dengan jam yang sama, masih mengenakan blazer dan sepatu hak yang sama, masih duduk di kursi belakang mobil yang sama. Tapi kini, aku sadar akan satu hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan. Aku menunggu. Bukan mobilnya, bukan waktunya. Aku menunggu kehadirannya. Pagi itu, aku keluar rumah sedikit lebih lambat. Langit masih abu-abu, udara lembab. Raka sedang menunggu. Seperti biasa, 15 menit lebih awal. Ia turun dan membuka pintu. "Pagi Bu Nadira." "Pagi," jawabku. Nada kami kembali netral, profesional, seolah telepon tengah malam itu tidak pernah ada. Dan mungkin itulah cara kami melindungi diri masing-masing. Di perjalanan menuju kantor, suasana sunyi. Radio mati, jalanan lengang. Aku mencoba membaca berkas di tablet, tapi pikiranku tidak fokus. "Raka," panggilku akhirnya. "Iya Bu." "Kita ke villa redaksi sore ini," kataku. "Ada materi yang harus saya cek langsung." Ia mengangguk. "Siap." Sore itu, langit kembali gelap lebih cepat. Awan tebal menggantung rendah. Perjalanan ke villa berjalan lancar. Tidak ada hujan, tidak ada gangguan. Justru itu yang membuat suasana terasa janggal. Sesampainya di villa, aku turun dan langsung masuk. Lampu menyala setengah. Udara dingin menyambut. Raka menyusul beberapa menit kemudian. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Aku menatapnya. "Masuk saja sebentar," kataku. Di luar sepi. Ia ragu, tapi akhirnya masuk. Aku membuka laptop, menyalakan satu layar rekaman. Gambar-gambar mentah bergerak pelan. Kami duduk terpisah. Jarak aman. "Ini berat," katanya pelan setelah beberapa menit. "Narasinya." "Aku tahu," jawabku. "Makanya harus dicek ulang." Kami bekerja dalam diam. Lalu, listrik mati. Lampu padam, layar mati. Villa tenggelam dalam gelap. Aku berdiri refleks. "Tenang," kata Raka cepat. "Ini sering terjadi di sini." Ia mengambil senter kecil dari tasnya, menyalakannya. "Lilin ada di dapur," kataku. Ia mengambilnya. Beberapa detik kemudian, satu lilin menyala di meja tengah. Cahayanya kecil, hangat. Bayangan kami bergerak di dinding kayu. "Sekarang villa ini terasa berbeda," kataku pelan. "Lebih hidup," jawabnya. Aku duduk kembali. Tanpa sadar, aku memilih kursi yang lebih dekat dengannya. Tidak bersentuhan, tapi jaraknya tidak lagi jauh. "Raka?" kataku. "Iya Bu." "Kamu sadar nggak?" kataku pelan. "Sejak kamu ada, aku jarang merasa sendirian." Ia terdiam. "Bu Nadira," katanya hati-hati. "Itu yang justru harus kita waspadai." Aku tersenyum pahit. "Aku tahu," jawabku. "Makanya aku takut." Ia menoleh. "Takut apa?" "Takut nyaman," kataku jujur. Karena hidupku tidak memberi ruang untuk itu. Sunyi turun. Hujan mulai terdengar di luar. Pelan, konsisten. Aku memutar cangkir di tanganku. Tanganku sedikit gemetar. Tanpa sadar, saat aku meletakkan cangkir, ujung jariku menyentuh punggung tangannya. Sentuhan singkat, hampir tidak terasa. Tapi cukup. Aku langsung menarik tanganku. "Maaf," kataku cepat. Ia menggeleng. "Tidak apa-apa." Ia tidak mendekat, tidak juga menjauh. Dan justru sikap itulah yang membuat dadaku berdebar. Beberapa detik berlalu tanpa kata. "Bu Nadira," katanya pelan, "kalau suatu hari saya harus pergi." Kalimatnya terhenti. Aku menatapnya. "Kenapa kamu berpikir begitu?" tanyaku. "Karena dunia kamu," katanya jujur, "tidak ramah pada orang seperti saya." Aku menelan ludah. "Aku tidak mau kamu pergi," kataku refleks. Kalimat itu meluncur begitu saja. Kami sama-sama terdiam. Aku sadar aku telah melangkah terlalu jauh. Aku berdiri cepat.
Kita sudahi sampai di sini, kataku. Kamu bisa pulang, aku akan menyelesaikan ini sendiri. Ia ikut berdiri. Iya Bu, tidak ada protes, tidak ada drama. Ia mengambil jaketnya. Sebelum keluar ia berhenti sejenak. Bu Nadira, katanya. Aku menoleh. Apapun yang terjadi, lanjutnya, saya tidak menyesal pernah ada di sini. Dadaku mengencang. Ia pergi. Pintu villa tertutup pelan. Aku duduk kembali dalam cahaya lilin. Tanganku gemetar. Malam itu, aku tidak takut pada ancaman. Tidak takut pada gosip. Tidak takut pada kamera. Aku takut pada satu hal yang jauh lebih berbahaya. Aku mulai peduli pada seseorang yang tidak boleh kumiliki. Dan di dunia yang kejam seperti duniaku, rasa peduli adalah kelemahan yang paling mudah dimanfaatkan. Aku tahu, setelah malam ini, badai tidak akan lama lagi datang. Perasaan diawasi itu tidak datang tiba-tiba. Ia menyusup pelan, seperti kabut yang merayap ke sela-sela pikiran. Pagi itu, aku bangun dengan dada terasa berat. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena firasat. Di halaman rumah, mobil sudah menunggu. Raka berdiri di sampingnya, seperti biasa, tepat waktu. Namun, ada yang berbeda. Ia tidak langsung membuka pintu. Tatapannya menyapu sekitar, jalan, sudut pagar, bayangan di balik pohon. "Kita aman?" tanyaku pelan saat aku mendekat. Ia menoleh cepat, mengangguk. "Untuk sekarang," jawabnya. Kalimat itu membuat langkahku terhenti sepersekian detik. "Untuk sekarang," ulangku. Ia membuka pintu. "Di perjalanan saya jelaskan," katanya singkat. Kami melaju. Jalanan pagi padat tapi teratur. "Ada mobil yang mengikuti kita sejak keluar kompleks," kata Raka tanpa menoleh. Tidak dekat, tapi konsisten. Aku menahan napas. "Kamu yakin?" tanyaku. "Ya," jawabnya. Saya ganti jalur 2 kali. Dia ikut. Aku menatap kaca spion. Sebuah mobil hitam berada cukup jauh. Platnya tidak asing, tapi terlalu umum untuk diingat. "Ini bukan pertama kali," lanjut Raka. "Sejak siaran kemarin, pola pengawasan meningkat." Aku memejamkan mata. "Ancaman?" tanyaku. "Belum langsung," jawabnya. "Tapi ini tahap pengumpulan." Tahap pengumpulan. Bahasa yang terlalu dingin untuk sesuatu yang menyangkut hidupku. Sesampainya di kantor, aku meminta Raka parkir di area berbeda. Ia menurut. Di lorong redaksi, bisik-bisik terasa lebih jelas. Beberapa orang berhenti bicara saat aku lewat. Tatapan-tatapan singkat. Cepat dialihkan. Aku masuk ke ruang kerja dan mengunci pintu. Ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Kami melihat. Jaga jarak. Pesan singkat. Tanpa tanda tangan. Tanganku mengepal. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. "Jangan buat kami mengingatkan 2 kali." Aku menghela napas panjang, menaruh ponsel di meja. Ketukan di pintu. "Bu Nadira?" Suara sekretarisku terdengar ragu. "Ada tamu," katanya. "Kenalan lama." Aku membuka pintu. Di luar berdiri seorang pria tinggi dengan setelan rapi. Wajahnya tenang, terlalu tenang. "Kita pernah bertemu?" tanyaku datar. Ia tersenyum tipis. "Tidak secara resmi," jawabnya. "Tapi saya sering menonton Anda." Aku menutup pintu setengah. "Apa keperluan Anda?" tanyaku. "Peringatan," katanya ringan. "Dunia Anda penuh kamera, dan kamera tidak selalu memaafkan." Aku menatapnya. "Silahkan sampaikan," kataku. "Beberapa hubungan," lanjutnya, "lebih aman tetap profesional." Aku tidak berkedip. "Dan kalau tidak?" tanyaku. Senyumnya menghilang. "Cerita bisa berubah," katanya. "Dan cerita selalu menang." Ia pamit tanpa menunggu jawaban. Sore hari, Raka menungguku di parkiran. Wajahnya tegang. "Dia datang ke sini?" tanyanya cepat. Aku mengangguk. "Kita tidak bisa anggap ini sepele," katanya. "Mereka tidak menargetkan pekerjaan. Mereka menargetkan kamu." "Kita?" tanyaku pelan. Ia menatapku. "Maaf," katanya cepat. "Maksud saya, situasi." Kami melaju pulang dengan rute memutar. Di tengah jalan, sebuah motor memepet lalu pergi. Tidak ada insiden, hanya pesan. Aku menggenggam tas di pangkuan. "Raka?" kataku pelan. "Iya, Bu. Kalau ini makin berbahaya," lanjutku. "Aku tidak mau kamu ikut terseret." Ia menghela napas. "Bu Nadira?" katanya. "Kalau saya mundur sekarang, justru itu tanda mereka berhasil." Aku menutup mata. Malam itu,
Aku menerima email anonim. Lampiran foto. Foto aku dan Raka di villa redaksi. Diambil dari kejauhan. Sudut yang jelas disengaja. Teks pendek menyertainya. Kami tahu kapan harus bicara. Aku duduk lama menatap layar. Tak lama, ponselku berdering. Raka. Halo? Kataku. Bu? Suaranya tegang. Ada seseorang menunggu di depan kontrakan saya. Sejak sore. Jantungku berdetak keras. Kamu aman? Tanyaku. Untuk sekarang? Jawabnya. Tapi ini bukan kebetulan. Aku berdiri. Dengar. Kataku tegas. Mulai malam ini, kita jaga jarak di tempat umum. Tidak ada masuk villa. Tidak ada telepon lama. Ia terdiam. Saya mengerti. Katanya akhirnya. Ini bukan tentang perasaan. Lanjutku. Ini tentang bertahan. Aku tahu. Jawabnya pelan. Telepon ditutup. Aku berdiri sendirian di ruang tamu. Lampu menyala terang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar takut. Bukan pada ancaman yang kuterima bertahun-tahun. Bukan pada berita yang kutayangkan. Tapi pada satu kenyataan sederhana. Seseorang sedang mencoba mengendalikan hidupku. Dengan cara yang paling kejam. Membuatku memilih antara keselamatan dan perasaan. Dan aku tahu, setelah mata mulai mengawasi, badai tidak akan lama lagi menyusul. Ada jenis perpisahan yang tidak meninggalkan suara. Tidak ada pintu dibanting, tidak ada air mata jatuh di depan orang lain. Hanya keputusan yang terasa seperti mengubur sebagian diri sendiri. Malam setelah hujan itu, aku tidak tidur. Aku duduk di ruang kerja rumah, menatap layar laptop yang menyala tanpa ku baca. Pikiranku berputar pada satu hal. Kalau aku bertahan, semua akan hancur. Kalau aku melepaskan, aku akan sendirian lagi. Dan di antara dua pilihan itu, aku tahu mana yang dunia harapkan dariku. Pagi datang terlalu cepat. Aku mengirim pesan singkat pada Raka. Pagi ini, antar saya seperti biasa. Ia membalas tidak sampai 1 menit. Siap, Bu. Mobil sudah menunggu ketika aku keluar rumah. Raka berdiri tegap, seperti hari pertama kami bertemu. Tidak ada sisa emosi di wajahnya. Atau mungkin ia terlalu pandai menyembunyikannya. Perjalanan pagi itu sunyi. Bukan sunyi yang nyaman, sunyi yang berat. Ada yang ingin Ibu sampaikan? Tanyanya akhirnya. Aku menarik napas panjang. Iya, jawabku. Tapi tidak di sini. Kami berhenti di sebuah area parkir sepi, tak jauh dari kantor. Pohon-pohon tinggi menaungi mobil. Mesin dimatikan. Aku membuka tas kerjaku, mengeluarkan satu map coklat. Isinya surat resmi, surat mutasi. Aku meletakkannya di jok depan. Ini apa? Tanyanya, meski ia sudah tahu. Permintaan pindah tugas, jawabku pelan. Unit keamanan lapangan di stasiun afiliasi luar kota. Ia menatap map itu lama. Aku tidak minta ini, katanya akhirnya. Aku tahu, jawabku. Dan justru itu yang membuatnya perlu. Ia menghela napas. Kalau aku pergi, katanya, apa masalah akan selesai? Aku menggeleng pelan. Tidak, jawabku jujur. Tapi setidaknya, kamu aman. Ia tertawa kecil, pahit. Selama ini saya pikir tugas saya melindungi Ibu, katanya. Ternyata saya malah jadi ancaman. Aku menutup mata. Kamu bukan ancaman, kataku cepat. Dunia ini yang kejam. Kami duduk lama tanpa bicara. Aku tahu, setiap detik diam itu memperdalam luka. Raka, kataku lahirnya. Iya, Bu. Aku tidak pernah berniat menyaratmu ke hidupku. Lanjutku. Kamu datal. Dan membuat segalanya terasa lebih manusiawi. Ia menatapku. Dan itu kesalahan? Tanyanya. Aku geleng. Bukan. Jawabku. Itu hadiah. Tapi hadiah yang tidak bisa kusimpan. Ia tersenyum tipis. Aku mengerti. Katanya. Dan aku tidak menyesal. Kalimat itu mematahkan pertahananku. Aku menahan air mata dengan menarik napas dalam-dalam. Kamu tidak harus kuat, kataku lirih.
Aku tahu jawabnya, tapi aku memilihnya. Kami melanjutkan perjalanan ke kantor. Setibanya di sana, ia turun dan membuka pintu untuk terakhir kalinya. "Terima kasih," katanya. Aku menatapnya lama. "Terima kasih juga," jawabku. "Untuk segalanya." Ia mengangguk, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Raka resmi dipindahkan. Cepat, rapi, seolah sistem ingin menutup cerita ini secepat mungkin. Di kantor, bisik-bisik perlahan mereda. Berita liar menghilang, digantikan isu lain yang lebih segar. Aku kembali pada rutinitasku. Rapat, siaran, tekanan. Aku kembali pada wajah lamaku. Tegas, terkendali. Tapi setiap sore, saat aku keluar gedung dan melihat mobil yang berbeda menunggu, dadaku terasa kosong. Bukan karena rindu yang meledak, tapi karena kehilangan yang sunyi. Suatu sore, sebelum ia benar-benar pergi ke kota lain, Raka mengirim satu pesan terakhir. "Terima kasih sudah membiarkan saya hadir, meski sebentar." Aku membalas lama kemudian. "Terima kasih sudah tahu kapan harus pergi." Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tengah. Lampu redup. TV mati. Aku tidak menangis. Aku hanya membiarkan rasa itu ada. Karena tidak semua luka perlu disembuhkan. Beberapa cukup diingat, sebagai bukti bahwa kita pernah hidup sepenuhnya. Dan di titik itu, aku akhirnya mengerti. Cinta tidak selalu tentang bertahan. Kadang, cinta adalah keberanian untuk melepaskan. Sebelum semuanya hancur. Aku menatap jendela. Lampu kota berpendar di kejauhan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku menerima satu kenyataan pahit tanpa melawan. Aku memilih bertahan. Meski harus kehilangan seseorang yang membuatku merasa pulang. Waktu punya cara sendiri untuk menyembuhkan. Bukan dengan menghapus luka, tapi dengan membuat kita terbiasa bernafas bersamanya. Sudah 6 bulan sejak Raka pergi. Tidak ada lagi mobil yang datang 15 menit lebih awal. Tidak ada lagi tatapan dari kaca spion yang diam-diam memastikan aku baik-baik saja. Tidak ada lagi suara hujan yang mengingatkanku pada jeda. Hidupku kembali rapi, terlalu rapi. Aku masih duduk di kursi yang sama, masih menandatangani dokumen dengan pena yang sama, masih memimpin rapat dengan nada yang sama. Dan dunia berhenti peduli. Skandal menguap, ancaman mereda. Nama-nama baru muncul menggantikan ceritaku. Kamera sudah menemukan sasaran lain. Sore itu aku menghadiri sebuah acara literasi media di kota kecil pinggir pantai. Bukan acara besar. Bukan sorotan nasional. Justru itu yang membuatku datang. Aku berdiri di belakang panggung kecil, menunggu giliran bicara. Angin laut masuk melalui jendela terbuka. Aroma asin memenuhi ruangan. Saat itulah, aku melihatnya. Raka. Ia berdiri di sudut ruangan, mengenakan kemeja sederhana. Tidak lagi jaket lapangan. Tidak lagi tas kerja yang sama. Ia terlihat tenang. Kami saling menatap. Tidak kaget. Tidak panik. Seolah pertemuan ini sudah lama kami siapkan. Tanpa pernah direncanakan. Aku melangkah mendekat. "Halo," kataku. "Halo Bu Nadira," jawabnya. Nada suaranya sama, tapi lebih ringan. "Kamu..." Aku berhenti. Tampak baik. Ia tersenyum kecil. "Saya belajar," katanya. "Dan Ibu tampak..." "Tetap." Aku tertawa pelan. "Itu pujian atau kritik?"
Tanyaku. Pengamatan, jawabnya. Kami duduk di bangku kayu di luar gedung, menghadap laut. Jarak aman, nyaman. Apa yang kamu lakukan sekarang? Tanyaku. Bekerja di unit keamanan digital, jawabnya. Mengajar juga, sedikit. Aku mengangguk. Aku senang mendengarnya. Dan aku sungguh-sungguh. Kami tidak membicarakan masa lalu, tidak membicarakan ancaman, tidak membicarakan perpisahan. Kami bicara tentang hal-hal sederhana, tentang kota kecil ini, tentang kopi yang terlalu pahit, tentang laut yang selalu jujur. Bu Nadira, katanya setelah beberapa saat, aku sering bertanya, apakah keputusan kita waktu itu tepat? Aku menatap laut. Aku juga, jawabku. Hampir setiap malam. Ia menoleh. Tapi, lanjutku pelan. Aku tidak lagi menyesal. Ia tersenyum. Aku juga. Kami diam. Tidak ada rasa ingin kembali. Tidak ada keinginan mengulang. Yang ada hanya rasa saling menghormati. Dan itu jauh lebih dewasa dari apapun yang pernah kami bayangkan. Namaku dipanggil panitia. Aku berdiri. Saya harus naik panggung. Kataku. Ia ikut berdiri. Terima kasih. Katanya. Sudah berhenti sebentar hari ini. Aku mengangguk. Sama-sama. Sebelum aku melangkah pergi, ia berkata pelan. Bu Nadira, kita tidak gagal. Aku berhenti. Tidak. Jawabku. Kita bertahan. Aku naik ke panggung. Berbicara tentang kebenaran. Tentang integritas. Tentang harga yang harus dibayar untuk berdiri tegap. Di barisan depan, aku melihat Raka duduk. Mendengarkan. Seperti dulu. Dan aku sadar satu hal penting. Tidak semua orang yang kita cintai harus tinggal. Beberapa hanya datang untuk mengingatkan bahwa kita masih manusia. Setelah acara selesai, aku keluar gedung. Raka sudah tidak ada. Tidak ada pesan, tidak ada janji bertemu lagi. Dan itu tidak apa-apa. Malam itu aku duduk di kamar hotel kecil. Jendela terbuka, angin laut masuk pelan. Aku menatap bayanganku di kaca. Aku tidak lagi takut nyaman. Aku tidak lagi takut kehilangan. Karena aku tahu sekarang, cinta yang dewasa tidak selalu berakhir bersama. Kadang ia berakhir dengan saling mendoakan. Dalam diam. Dan saat kamera tak lagi mengintip, saat dunia berhenti menilai, yang tersisa hanyalah satu pertanyaan jujur. Apakah aku hidup sesuai nuraniku? Untuk pertama kalinya, aku bisa menjawabnya tanpa ragu. Iya.